Halo Samologers, jumpa lagi bersama Bibo malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan bahas topik yang ringan-ringan tentang saham pilihan ya, atau stock pick ya. Dan stock picknya malam hari ini, kalau minggu lalu kita udah bahas untuk orang-orang yang couple ya. Nah, sekarang kita untuk wanita karir yang bekerja di SCBD, karena kan wanita-wanita atau kalau Bibo singkat cewek-cewek SCBD ini kan trending topik banget ya. Mulai dari si cara berpakaiannya, cara nongkrongnya, pilihan fashionnya. Nah, Bibo nggak pengen tahu yang itu. Malam hari ini Bibo pengen tahu pilihan dari sahamnya seperti apa sih wanita-wanita karir di SCBD ini. Dan bersama Bibo akan hadir Mbak Fitri ya, Senior Business Development dari RHB Sekuritas Indonesia. Bibo undang ya. Ini temen Bibo nih ya. Nah, jadi kan memang banyak sekali ya saham-saham di Bursa Efek Indonesia, 800 lebih gitu ya, dan nggak semuanya harus jadi pilihan. Dan mungkin bagi orang yang trading, bagi orang yang investasi, ini akan punya preferensi sendiri-sendiri gitu ya. Nah, untuk yang malam hari ini, khusus untuk mereka-mereka yang berkarir di SCBD, Bibo pengen tahu pilihan sahamnya seperti apa, sehingga mungkin dapat menjadi insight, dapat menjadi dapat menjadi masukan juga buat teman-teman yang lain, cewek-cewek, kalau milih saham biar lebih tenang, biar lebih santai, pilihnya yang seperti apa gitu ya. Sebentar, Bibo undang lagi ya. Dan nanti setelah Bibo ngobrol gitu ya, kita akan coba untuk bahas saham-sahamnya secara teknikal bersama Project ya. Nah, ini kayaknya Mbak Fitri unable to join, jadi tolong Mbak Fitri untuk request join aja, biar nanti Bibo bisa approve ya. Dari mana aja nih sekarang malam hari ini audiensnya Bibo pengen tahu biar bisa ada gambaran gitu ya. Dari mana aja dan juga nanti berjawab tanya sahamnya saham apa aja. Hai Fit, apa kabar? Hai, Akhirnya connect juga. Ini pasti party dulu nih, baru live nih. Sehat kebalikan ya Fit? mungkin ya, Kenapa? kebalikan mungkin Mas Enggak Lukman. lah, Enggak kita ya? habis dari kantor hujan-hujan langsung ketemu sama keluarga dan malam hari ini langsung live untuk ngebahas saham-saham apa pilihan dari cewek-cewek karir yang ada di SCBD. Kalau selera fashion sih udah tahu lah karena kan sering ke daerah situ juga ya. Tapi kalau Iya, selera betul. saham Bibo belum tahu nih. Nah, tapi sebelum masuk ke situ mungkin Bibo mau gali dulu sedikit tentang personalnya Mbak Fitri gitu ya. Udah berapa lama Mbak Fit di Jakarta dan bekerja di kawasan SCBD? Sebenarnya aku di Jakarta itu udah almost 7 tahun ya, Mas Bibo. Kemudian berkarir di kawasan SCBD ini sudah 5 tahun, gitu. Jadi sejak sebelum Asta ada ya sampai sekarang Asta ada gitu Iya, ya. Gitu sebelum ada ya. SC, sebelum ada Asta, udah di Belum ada SCBD. Edge Club ya, sebelum ada Edge Club Iya, juga gitu ya. betul. Sebelum sebelum namanya Senoparty udah ada di situ ya. Nah, kalau melihat dari perkembangan kawasan sendiri, menurut Mbak Fitri ini emang betul-betul alluring ya SCBD itu dalam arti untuk orang bekerja, untuk orang main, untuk orang ya quote to quote hedon itu emang betul-betul ya. Gimana?
Iya, kayak semuanya tuh ada gitu loh. Semuanya tuh lengkap mulai dari buat shopping, buat nongkrong, buat mahasiswa belajar sambil ngopi itu juga ada, buat pekerja kantoran makan siang, terus meeting klien, semuanya tuh ada bahkan sampai hiburan malam pun itu tuh di SCBD itu sudah tersajikan lengkap gitu loh. Oke, dan bahkan yang menarik sekali ya, banyak sekarang perusahaan-perusahaan sekuritas investasi yang berkantor daerah situ ya. Betul, Setiap perbankan se- juga banyak di SCBD. Mm-mm. Mm-mm. Ini udah jadi melting point ya. Orang mau buang duit ada, orang mau ternak duit lewat investasi juga sebenarnya di situ ada gitu Iya, ya. banyak banget pilihan, betul. Oke, oke. Nah, sekarang kembali ke behavior. Nah, ini mungkin Fitri mungkin bisa mewakili dari mereka-mereka yang bekerja di SCBD gitu ya. Nah, eh, kalau kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu, budget budget nggak usah sebut value ya, nggak usah sebut value. Maksudnya sebut aja kalau dibandingin gitu. Budget buat hal-hal yang sifatnya personal reward lah, kan udah kerja capek, udah kerja banting tulang, peres keringat gitu ya. Berapa budget yang dialokasikan untuk personal reward dalam arti buat belanja, buat have fun, buat segala macam yang seperti itulah. Dibandingkan dengan budget investasi. Nah, ini apakah berimbang atau masih lebih besar budget investasi buat saham? Kalau dari aku Mm-mm. sendiri itu lebih banyak di budget investasi sih sebenarnya Mas Bimo. Yakin, 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 yakin banget ya. yakin. Iya, karena kan sebenarnya kalau kalau bisa dibilang banyak yang ngomong anak SCBD itu banyak gaya gitu kan, Mm-mm. shopping dan segala macam. Tapi nggak dipungkiri juga banyak anak rantau yang sebenarnya itu juga bekerja di SCBD sehingga dari mereka itu lebih banyak mengalokasikan dananya untuk berinvestasi juga. Udah mulai melek nih investasi gitu kan. Mm. Jadi kalau dari aku sendiri itu lebih banyak porsi investasinya kalau di usia sekarang ya, di usia sekarang tuh banyak lebih porsi investasinya daripada porsi buat hura-hura atau buat party gitu, Mas Wibo. Oke, oke. Nah, kalau kalau kan tadi udah dibilang banyakan porsi investasi. Kenapa sih banyakan porsi investasi? Kan karena kalau boleh ngomong ya, kan wanita itu kan ya sebenarnya kalau nanti juga punya suami atau udah bersuami juga kan itu kayak jadi tanggungan suami gitu loh. Ngapain harus diinvestasiin gitu? Kenapa nggak dinikmatin aja gitu? Gini, setiap perempuan itu dalam mengatur keuangannya itu kan pasti beda-beda kan. Berbeda usia, beda pula cara mereka tuh mengatur keuangan, terlebih lagi itu dalam berinvestasi. Mungkin kalau di usia 20-an kan mereka belum terlalu punya banyak tanggungan, belum terlalu ambisius gitu kan mau ngapain. Jadi lebih lebih mudah dalam mengatur investasinya gitu. Lain dengan perempuan yang di usia 30-an di mana kita tuh udah istilahnya udah melek nih. Wah, umur 20-an kemarin gue udah banyak nih hura-huranya gitu di tahun masuk kepala tiga ini gue mau nih mulai investasi mungkin yang udah mulai memasuki awal kehidupan rumah tangga mulai jago-jago nih cari cari apa ya cari cuan-cuan tipis selain dari budget yang dikasih pasangan mungkin kan juga ada di mau beli make up mau belanja yang Hmm. lebih kayak tas yang dipengen terus apalagi kayak pengen beli rumah nih atau pengen punya apartemen sendiri itu pasti beda sih Mas Bibo tiap Hmm. perempuan tuh pasti Hmm. beda beda usia beda pula cara mereka mengatur investasi keuangan. Oke, nah kalau dari sisi investasi kita langsung terjunnya ke saham ya. Iya, Sebenarnya perspektif dari orang seperti Fitri ini lebih ke arah long term atau lebih ke arah short term? Karena kan ini nanti akan terkait juga dengan behavior dalam memilih sahamnya. betul. Nah, kalau aku kan awalnya aku Mm-mm. tuh sukanya tuh yang short term aja gitu kan, karena tektok waktu awal belajar tektok kemudian semakin ke sini aku lebih memperhatikan dan melihat ya kondisi market kan galau juga ya. Nggak cuma Indonesia yang punya 4 musim, ternyata IHSG juga punya banyak musimnya gitu. Mm-mm. Nah, kalau aku sendiri lebih milihnya itu long term sekarang, Mas Bibo. Gitu. Oke, jadi lebih punya perspektif yang lebih long term sehingga mungkin
resiko naik turun dalam jangka pendek itu bisa ditahan gitu, dalam arti Betul, profilnya juga betul. profil yang lebih menengah mungkin ya, bukan yang high risk, hari ini beli 2 hari jual, hari ini beli 2 hari Oh cut loss enggak. kayak gitu, enggak ya. Nah, jadi kalau misalkan perspektifnya jangka panjang, ketika memilih saham itu apa yang jadi pertimbangan utama yang pertama? Nah, jadi pertimbangan utama adalah saham yang sering kita pakai, saham yang sering kita lihat gitu kan, saham yang blue chip tentunya gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang baru-baru masuk ke pasar modal tuh pasti udah dikasih tahu kalau mau pilih saham untuk long term, itu pilihlah saham-saham yang blue chip gitu. Nah, aku sendiri kalau langsung ditanya nih mungkin sama Mas Mas Bibo, Hmm, apa sih hmm. pilihan saham long termnya gitu. Kalau saham long term buat yang sekarang dipegang tuh ada MAPI, kemudian perbankan, ada BCA, terus ada BBRI, dan ada BNI. Itu Mas Bibo. Long term Oh, ya? jadi long term ya. Jadi, tapi sih aku tahu nih. Kalau MAPI mungkin karena belanjanya di Zara, nonton apa namanya? Jadi itu kali ya. Converse gitu kan. Jadi Ya. MAP Club kali ya. Jadi tujuannya itu ya. Jadi dalam arti udah deh. Kalau gue sering belanja di sini kan ekspektasinya adalah Cash flow revenue-nya dia naik, perusahaannya iya. nanti kalau dibagi dividennya ke gue juga banyak gitu kan. Betul, betul. Oke, nah memang menarik sekali ya. Dalam arti udah berapa tahun nih Mbak Fitri hold beberapa saham yang disebutin tadi? Kalau BBRI itu, jadi aku gini, aku 5 tahun kerja di sekuritas, Mm-mm. jujur. 2 tahun pertama itu aku tuh mikirnya gini loh, aku mau belajar dulu nih tentang investasi di 2 tahun pertama di kantor aku sekarang. Kemudian di selanjutnya setelah tahu, aku masuk nih ke perbankan dulu nih. Aku udah 3 tahunan nih Mas Bimo kalau boleh jujur ya. tiga Mm-mm. tahunan aku pegang gitu kan jadi kayak untuk tabungan tabungan panjang gitu. Nah, kalau BBRI aku udah pegangnya lama, BBNI, kemudian MAPI. Aku tadi lihat nih story-nya Mas Lukman nih, lagi Mm. ngebahas MAPI juga kan. Nah, itu aku pegang. Oke, nah memang kalau ketika kita melihat saham itu kan ada yang cocok buat investasi, ada juga mungkin orang yang seneng di tradingin tadi kan, ada yang Iya, pengen mencari instant dividen. gratification dari saham gitu ya, baik itu Iya, dari capital gain atau dari apa namanya, dari dividen tadi ya. Nah, betul. ketika direalisasikan keuntungannya, biasanya keuntungannya ini lo reinvestasikan lagi di saham atau dipakai buat tadi tuh, buat ke Senoparty tuh, buat beli tas LV ke, atau Bottega ke, atau mungkin beli jam seperti itu biasanya. Uh, Gini kan kita tuh kalau investasi kita tuh ada ngatur gitu kan kita tuh mau Mm-mm. dapet berapa persen nih porsi yang mau kita ambil gitu kan begitu Mm-mm. dapet keuntungan imbal hasil dari situ aku tuh pasti ada nih alokasi yang pasti dong self reward kayak investasi aku menghasilkan nih aku biasanya tuh lebih ke traveling sih Mas Bibo Hmm. lebih suka ke jalan-jalan party ya oke lah tuh party juga terus habis itu baru diputar lagi di investasi gitu. Oke, jadi memang ketika ada keuntungan biasanya self reward dulu ya, self reward dulu, karena kan memang ketika duit kita udah ditaruh di saham, ini sebenarnya ada delay gratification gitu ya. Nah, kalau Iya, udah dapat, langsung langsung dipakai buat hal-hal yang mereward diri sendiri, baru direinvestasikan di hal yang baru. Nah, pengalaman memilih saham itu dari mana, Fit? Biasanya kamu mendapatkan informasi tentang oh saham ini menarik untuk dibeli, oh saham ini cukup cukup punya potensi gitu. Apakah melakukan riset sendiri atau misalnya kamu berdiskusi sama teman-teman? eee, dari berbagai sumber sih sebenarnya Mas Bibo, Hmm. apalagi kan aku kerjanya di pasar modal, jadi Hmm.
istilahnya orang pasar modal tuh selalu punya informasi A1 nih terkait emiten atau berita-berita terkait pasar modal kan pasti diskusi lah sama tim-tim research dari kantor. Terus kita tuh juga ada nih namanya Mas Ibo. Aku punya kumpulan mak-mak ceriwis SCBD di mana itu kita tuh punya grup saling Hmm. ngomongin nih ini saham ini kayaknya oke nih saham ini enggak nih baik secara fundamental ataupun lu beli enggak gitu. Terus dari komunitas juga dari Mas Bibo Hmm. dari samologi juga gitu. Jadi banyak-banyak diskusi, kemudian ngelihat juga dari teknikal sama fundamentalnya Oke. gitu. Oke. Nah, selama ini ya dalam dalam memilih saham gitu ya, kan ketika berinvestasi atau ketika masukin duit ke saham itu biasanya porsinya apakah tetap atau ada preferensi misalkan oh gue lebih seneng BRI lebih banyak ketimbang MAPI atau udah deh samain aja deh misalnya punya duit 10 juta ya MAPI sekian, BCA sekian, BRI sekian, saham yang lain sekian biasanya. Ada kalau kalau dari aku sendiri Mas Ibu aku ada ngatur kayak misalkan untuk yang long term itu pasti aku masukin porsinya jauh lebih banyak ya karena kan Hmm. hitungannya tuh tabungan long term. Kalau untuk yang eh imbal hasil cuan tipis-tipis lah yang day trading itu mungkin yang kecil-kecil aja karena kan ya udah kayak istilahnya kayak coba-coba aja dulu gitu. Uji nyali ya. Uji nyali, betul uji uji, nyali. uji nyali titip sendal gitu loh. Udah nyali titip sendal. Nah, memang Iya, ini benar banget ya, benar banget ya. Jadi ketika kita berinvestasi atau kita menaruh alokasi saham untuk trading sama untuk investasi, khususnya buat yang cewek ya, mungkin iya, harus harus satu tadi memperhatikan fundamental, kemudian juga banyak 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 berdiskusi dengan mereka yang mungkin betul, punya expertise di bidang tersebut ya melakukan riset, melakukan analisis sama betul. porsi untuk investasi di saham-saham blue chip dengan porsi spekulasi di trading ya harus lebih banyak di investasi tadi karena supaya apa? Supaya asetnya bisa terlindungi. Karena kan sering kejadian nih ada kabar gitu ya. Ada kabar misalnya kayak kemarin lah salah satu istri selebriti Indonesia atau mantan istri selebriti atau nggak tahu nih statusnya seperti apa. Kan katanya rugi ratusan juta gitu ya. Dan ternyata Iya, pas dicek itu adalah saham-saham yang justru saham-saham spekulasi atau saham-saham ya quote to quote gorengan lah ya gitu seperti itu. Nah, iya. kalau dari sisi Fitri sendiri nih, tahun ini pertumbuhan investasinya berapa persen udah? Ayo, jujur. Udah berapa persen nih? Returnnya Sorry. di Porto udah kan tadi aku udah kasih tahu tuh kalau pakai RHB Trade Smart kan gampang banget ngitung capital gain capital loss-nya. Ayo, tinggal Aku aku ngomongnya deh, aku ngomongnya nggak persen ya Mas Ibu. Aku ngomongnya angka 1 sampai 10 kali ya. persen aja persen. Enggak, jadi deh kalau misalnya persentasenya belum kehitung gitu ya. How satisfy you dengan performa investasi kamu tahun ini? Very satisfied. Very satisfied. Very satisfy ya. Jadi cukup Iya, puas. very Jadi satisfied. nggak ada hal-hal yang bikin bangun tidur atau mau tidur di malam hari kepikiran besok saham gue naik atau turun atau kapan saham gue recover seperti itu ya enggak ya? Sebenarnya, nah itu tadi karena kan kalau aku kan tidak menaruh porsi investasi aku tuh ke satu saham dengan porsi yang sama kan. Jadi kan aku Betul. bagi ada yang lebih banyak, ada yang titip sandal tadi itu. Jadi ketika sandalnya yang satu tadi ketinggalan, nggak jalan, aku tetap masa nih sama yang nggak jalan ini Mas Ibo. Jadi kayak ntar kan juga jalan karena satu sandal yang lainnya tuh udah jalan gitu kan. Jadi Mhm. ya mostly satisfied. Karena kan apalagi perempuan ya lebih lebih banyak pertimbangan, lebih banyak kehati-hatian dalam memilih sesuatu gitu. Itu. Oke, oke, oke. Nah, bulan lalu cuan dari saham apa aja? Bulan lalu itu aku ada KIN,
Oke. Bapak Rencana bulan lalu energi. aku ada Kin, kemudian ada Arko, Arko. Oke. aku ada Arko, kemudian eh ASLC. AFLC. Iya, Oke. gitu. Menarik sekali ya. Jadi semuanya yang dua dikaitkan dengan energi terbarukan, yang satu dikaitkan dengan otomotif Iya. ya, otomotif, distributor otomotif. Nah, kan kemarin ini lagi rame nih, cuan yang lagi, nah sekarang dikaitkan dengan pilihan saham. Tadi kan berdiskusi sama teman, kemudian juga ada grup emak-emak ceriwis seperti itu. Kan dalam seminggu terakhir belakangan ini lah, seminggu ini kan lagi rame heboh cuan saham-sahamnya LKH. Mulai dari Yang senyap ya. GJTL, mulai dari GJTL, mulai dari ini. Ikutan cuannya nggak sih? Katanya long term. Pasti kan mengikuti lah panutan dari orang yang memang bermain di masa di jangka panjang gitu ya. Kemudian juga punya penilaian fundamental yang cukup bagus, kayak beli saham Mercy harga bajai. Kemarin cuan nggak? Kemarin nggak sempet sih Mas Bibo, padahal di grup itu udah kayak ngasih teaser gitu kan. Ngasih teaser gitu kan. Apalagi LKH itu kan sukanya tuh yang gerakan bawah tanah lah ya, kalau kita Under bilang gitu value. kan. Under value gitu kan, gerakan bawah tanah. Terus kayak, ya ketinggalan sih. Jujur aku ketinggalan kereta sih Mas Bibo waktu itu. Oke. Jadi nggak ngikutin euforianya DILD, kemudian DNGA, kemudian tandanya ini nih kurang jauh mainnya nih di SCBD doang nih kayaknya nih. Harus sampai ke galaksi kayaknya, Bekasi dan Mungkin. wilayah Bojonggede kayaknya. Oke. Menarik sekali. Jadi memang buat teman-teman juga ya, tadi ya, yang dilakukan oleh Fitri dengan mempunyai circle yang sehat untuk diskusi saham, circle yang sehat untuk mendiskusikan potensi-potensi saham, baik itu yang under value atau misalnya lagi trending topik, itu penting banget loh buat cewek ya, karena jangan sampai gini loh, di party cuma yang diomongin cowok mulu, atau misalkan di di Edge Club tuh si cowok ini cakep tuh, si cowok ini mobilnya bagus. Jangan cuma itu doang. Jadi kalau bisa mungkin menurut lo saham ini under value, ada potensi gerak nggak? Nah, itu mungkin jadi salah satu topik yang bisa diperbincangkan sambil minum-minum di Edge Club ya kayaknya. Atau cheersnya tuh cheers cuan kali ya, cuan gitu. Betul gitu loh. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai udah berada ya. Ini kan SCBD kan ibarat kata kan sesuatu yang melting point ya, melting point orang-orang pinter, melting point orang-orang sukses, melting point orang-orang yang punya informasi faktual dan juga aktual gitu ya. Itu tidak dipakai untuk kita capitalize untuk meningkatkan duit kita gitu loh. Betul. Jangan cuma jadi hambur doang gitu kan di situ. Oke, menarik banget nih ya. Nah, mungkin sebelum nanti Bibo invite project juga, nanti kita bisa bahas tentang tanya-tanya saham ya. Yang satu lagi nih, Fit. Menurut kamu sebagai cewek ya, ketika sudah berumah tangga, apakah investasi itu menjadi tanggung jawab suami only, atau kamu juga sebagai perempuan yang di dalam rumah tangga juga punya tanggung jawab untuk investasi dari uang kamu dan juga mungkin uang yang diberikan oleh pasangan, atau udahlah lebih baik diurus bareng aja menurut kamu? Kalau aku ntar ya, kalau berangan-angan kalau udah rumah tangga gitu kan Mas Ivo, itu ada baiknya kalau dua kepala itu tuh sama-sama berinvestasi gitu loh. Yang suami juga dia punya investasi,
yang istri juga punya investasi, tapi tentunya kita jauh lebih baik kalau misalkan kita tuh punya tabungan bersama yang kita tuh kelola bareng. Kan jadi ada bahan diskusi tuh, Mas Bibo. Dalam ini kayak kita investasinya beli yang ini nih, investasinya invest yang di emiten ini nih, gitu. Oke, jadi memang bagusnya adalah tadi ya, ya tetap melakukan itu separately, tapi juga ada juga yang misalkan dikelola secara bersama-sama. Kita lihat Betul. dulu ada pertanyaan di sini. Oh nanti ya, ada yang nanya soal Bank Mandiri. Nanti kita invite Project untuk join. Iya, Jadi nanti kita akan bahas juga saham-sahamnya. Oke, Bibo invite Project dulu biar nanti kita langsung asik-asik ngomong saham-saham pilihan ya. boleh. Oke, nanti Fitri bisa tanya, yang lain juga bisa tanya ya. Iya. Langsung ya Project kenapa kayak ada kura-kura tadi? Halo Project, sehat-sehat ya. Halo, Nih, tadi Jack pas ketika kita mulai ya, orang nanya, "Itu Mbak Rosa ya?" katanya gitu. Disangka Ocha penyanyi apa namanya? Yang sempat Tegar, tegar. dihebohkan gitu atau asik. bukan. Nah, ini bukan Mbak Rosa tapi Mbak Fitri ya. Halo Oke. Mas Fitri. Halo, Project. Oke, Oke, nah sekarang kita mulai bicara persaham-sahaman ya. Tadi kan udah tahu overview-nya gitu ya, bahwa Fitri ini fokus di jangka panjang gitu ya. Saham-saham pilihannya juga saham-saham perbankan ya. Nah, mungkin kita bisa bahas nih saham-saham perbankan yang andalan ya. Supaya apa? Supaya Fitri dan teman-teman yang lain juga bisa dapat gambaran what should we do ya dengan kita punya porto atau kita punya duit ya. Mungkin yang pertama kita bahas dulu BCA deh Project. Gimana Project gambaran dari BCA untuk secara teknikal dengan melihat perkembangan di bulan Juli ini, Jack? Oke, kalau kita bahas BCA ya, sebenarnya memang sejak pertengahan Juni itu sideways parah ya, dan juga di sini juga agak sedikit over psikologis walaupun sideways. Karena apa? Karena ketika dia sideways, kadang open gap up, kadang closingnya gap up dan segala macam, kadang open gap down, tutupnya gap up. Jadi sehingga untuk akhir pekan ini atau bulan-bulan ini sih emang agak kurang menarik ya. Cuman kalau dilihat dari jangka panjang, trennya juga masih uptrend ya. Tinggal kunciannya kalaupun trennya mau berlanjut itu dia harus tutupan di atas 92 ya. Kalaupun teman-teman yang belum punya barang mau beli ya itu masih bisa beli di daerah 900. Kalaupun weakness nanti di 8825 sih masih bisa. BCA bukan. Iya, sorry 9000 9025 ya, range itu sampai 8825 ya. Jadi memang agak ada potensi turun dikit, cuman overall trennya juga masih bagus ya. Paling nggak teman-teman kalaupun mau breakout di 92, kalaupun mau buy on weakness mungkin nanti tunggu di 8800-an ya. Itu sih lucu untuk dibeli ya. Oke. Ya memang kalau diperhatikan sejak pandemi ya, saham BCA ini kan nggak pernah turun sama sekali secara tren ya. Sejak pandemi selesai ya. Jadi dari bulan Maret 2020 juga nggak pernah turun sama sekali. Jadi memang kalau kata teman gue gini, Fit ada yang bilang BCA ini katanya, lu kalau beli BCA merem aja gitu ya, pasti cuan gitu loh. Kalaupun nyangkutnya terhormat katanya. Ketimbang nyangkut kayak di BEPS, Zata, IPPE itu kan nyangkutnya nggak menarik. Makanya tadi bener tuh yang dilakukan oleh Fitri, satu lihat fundamentalnya dulu. Kalau bagus ya universe-nya bagus, nyangkut dikit, periode berikutnya dia ada rebound, top up lagi, beli lagi juga pasti akan balik gitu loh ya. Oke, tadi BCA Jack. Kemudian gimana dengan BRI Jack? BRI, oke, coba kita lihat BRI. Kalau BRI sih kurang lebih hampir sama ya, gerakannya juga masih sideways lucu ya, masih agak ringan sideways-nya, range-nya itu di 56 sampai 5350.
Dan kebetulan sekarang lagi di 5375. Kalaupun mau spekulatif boleh. Ya, kalaupun supportnya di break, nggak usah khawatir ya, masih bisa appraise lagi nanti di 5150-an. Cuman so far sih karena masih sideways, 5350 harusnya kuat sih buat nahan untuk jangka menengahnya ya. Untuk jangka panjang sih masih aman banget ya. Asing juga kenceng banget beli di sini dan belum kabur ya, kebetulan karena kalau dari asing itu kan asing itu lagi keluarnya di Telkom, tapi BRI itu lagi kenceng-kencengnya. Jadi so far sih masih oke-oke aja. Menarik ya. Memang ini juga fit ya. Kalau diperhatiin BBRI ini kan juga ada komitmen ya bahwa mereka akan tetap fokus memberikan dividen dengan rasio dividen yang cukup besar terhadap earningnya dia. Jadi menurut Bibo sendiri, kalau saham-saham kayak BRI yang dimana mereka juga ada komitmen untuk memberikan dividen besar, kemudian juga mereka juga banyak sekali ambisius ya. Kayak hari ini kan ada kabar nih, Dana Reksa Investment Management berubah jadi BRI Investment Management. BRI gitu Management. Iya, Iya, manajemen gitu kan. Dalam arti kan juga secara bisnis mungkin konglomerasi BRI ini secara keuangan juga bakalan gede. Dia punya PNM, dia punya Reksadana, dia punya dan investment management, dia punya Pegadaian gitu ya. Dia punya Bank Raya, dia punya pokoknya lengkap deh. Dalam arti kalau dibandingin dengan bank BUMN yang lain ya, menurut Bibo, bahkan Bibo sendiri investasi di BRI ini termasuk yang powerhouse gitu loh, yang cukup bagus. Di samping BCA, kalau BCA kita udah nggak bisa abaikan perempuan manapun harusnya kalau minta lamaran minta BCA gitu loh. Betul nggak? Iya, kalau nanti dilamar sama sesamuan gitu ya, boleh nggak berlian dan sekantong saham BCA gitu aja udah. Sebongkar saham BCA. Sekantong saham BCA itu menurut aku sih ini banget gitu loh, apa namanya, oks banget gitu loh, oke banget gitu loh. Oke, tadi BRI, BCA, sekarang Bank Mandiri deh. Ini kan juga kalau kita bicara ngomong Bank BUMN, Bank Buku 4, kapitalisasi gede, ya kalau Bibo pribadi sih memang ngelihatnya buat siapapun di luar sana, laki-laki atau perempuan, bujangan atau berkeluarga ya, punya 3 saham itu sebenarnya udah oke banget gitu loh. Karena kan nggak siklikal ya, saham perbankan kan nggak siklikal, nggak kayak batu bara, hari ini naik besok turun gitu kan. Kalau Bank Mandiri gimana Jack? Apakah outlook-nya juga sama, jangka panjang masih bagus, tapi jangka pendeknya masih sideways? Oke, kalau Mandiri juga sama sih ya, jangka panjangnya masih aman banget karena memang trennya juga terus menguat ya. Cuman memang problemnya untuk jangka pendek dan menengahnya justru agak sedikit lebih jelek ketimbang yang lain ya. Karena kalau BCA, BRI itu jangka menengahnya ada uptrend ya, tapi kalau Mandiri itu jangka menengahnya sideways banget dia, bahkan sejak kurang lebih Februarian ya. Jadi hampir tahun ini hampir dia bergeraknya sideways. Jadi kalaupun kondisinya seperti ini, kalaupun memang tertarik untuk investasi di sini ya lebih aman sih mendekati 5.000 ya, kalaupun mau average ya. Lebih aman mendekati 5.000 karena kan sekarang posisinya lagi 550. Jadi masih ada potensi downside sampai 5.000, 5.050 boleh lah dicicil di daerah sana. Gitu. Oke, silakan Fit kalau mau ditanyain ke Project, saham apa yang menurut yang kamu mau tahu dan juga teman kamu juga mungkin Fit titip dong, gue pengen dianalisiin saham ini gitu. Ada satu lagi Mas Bibo yang ketinggalan ya, kan perempuan tuh selain suka shopping dia tuh suka emas. Kalau tadi disebut berlian, ketinggalan nih saham emas nih, Antam gimana nih Project? Oke ya, saham Antam. Antam ini sejak diterpa isu ya, emang agak kurang bagus ya. So far sih kalau Antam itu kemarin sempat untuk jangka pendeknya kembali melemah ya. Dia itu kemarin sempat menguat tutup gap doang, tapi sayangnya pas dia tutup gap ada shadow atas yang panjang dan terbukti hari ini kembali tertekan. So far sih untuk Antam masih belum terlalu menarik untuk di average ya.
Untuk dicicil juga outlook emasnya juga masih agak kurang baik ya. Targetnya itu masih 1.900-an ya kalau nggak salah emasnya juga. Jadi untuk Antam sih mungkin nanti pantau lagi setelah dia harga 1.900 juga ya. Jadi Antam 1.900, lihat lagi kondisinya apakah ada supportnya kuat. Kalaupun enggak sih harusnya bisa bermain di 1.500 bawah sih untuk menengah dan panjangnya ya. Jadi masih ada downside sih. Oke. Thank you. Bibo juga investasi di Antam, cuman memang tidak melihat dari faktor emasnya. Bibo masukin Antam itu bersama dengan TINS, GJTL, Auto, Astra, dan BRPT dalam dari tahun lalu sih ya, masuk dalam investasi dikaitkan dengan ekosistem electric vehicle gitu itu. Dan alhamdulillah dari semuanya sih yang udah jalan itu Auto, ASI, Akra, GJTL. Ya 4 udah jalan, yang 3 belum jalan. TINS, BRPT sama Antam. Tapi Bibo konsisten. Saham-saham ini Bibo averaging ya. Tiap bulan Bibo averaging, beli karena kan juga masalah di electric vehicle ini kan belum full ya, belum full power gitu. Karena kan kebijakan juga subsidi baru gitu ya, smelter juga baru gitu ya, pengembangan hilirisasi juga baru. Harusnya sih 2-3 tahun lagi saham-saham yang Bibo sebutin tadi, termasuk GJTL, Auto dan lain-lain juga masih punya potensi sih ya. Oke, kita lihat sekarang dari audiens ya. Tadi audiens ada yang nanya gambaran tentang PNLF gimana, Project ya. Oke, PNLF ya. PNLF itu hari ini pendeknya sih lagi uji coba support baru ya. Karena kan kemarin 2 hari lalu lebih tepatnya baru break support, baru break resistance 314, hari ini hari ketiga, jadi kita lihat nanti Senin ya. Kalau masih bertahan di atas 314 sih boleh ya, targetnya paling nggak sampai 360-an sih masih bisa disamber ya, karena so far sih minor intermediate-nya juga udah uptrend ya PNLF. Jadi so far sih so good ya, tinggal 314-nya ketahan apa enggak. Oke, untuk yang grup Panin buat teman-teman, kalau Panin ini kan gerakannya pasti barengan ya. Ada 3 saham di kelompok Panin yang gerakannya barengan, itu PNBN, PNIN, PNLF ya. Sama nanti PNBS gitu ada juga, tapi PNBS sih kayaknya nggak terlalu selincah 3 ini ya. Tapi yang paling lincah emang PNLF sama PNBN gitu ya. Nah, gitu. Jadi memang kalau untuk saham-saham yang ini ada baiknya teman-teman kencengin kuping ya, kencengin kuping. Biasanya kalau ada kabar-kabar keluarga keluarga pemiliknya mau investasi atau keluarga pemiliknya mau menjual kepemilikan di Panin Bank, itu biasanya saham-saham turunannya itu biasanya juga ikut bergerak. Nah, selain ini juga perhatikan juga selain Panin ya, teman-teman juga bisa perhatikan juga kelompoknya Victoria, karena masih terafiliasi biasanya sih. Jadi kayak Victoria yang ada Victorianya itu biasanya terafiliasi. Sama kalau asuransi itu ada Magna ya, asuransi Magna, Amak ya, itu juga masih kelompoknya mereka. Jadi ada baiknya kalau mereka lagi bergerak itu masukin watchlist-nya itu sekeluarga semua ya, termasuk PNBS-nya boleh deh, walaupun PNBS itu kayaknya agak lebih berat sih gerakannya. Oke, itu tadi untuk yang Panin ya. Kemudian, nah ada yang nanya nih soal BJTM Project ya. Ini kan juga salah satu saham yang memang dulu ya, kita ngomongin dulu ya, nggak sekarang ya. Saham BJTM ini dulu memang dianggap sebagai saham deposito. Karena didiemin aja
bisa memberikan dividen yield yang Dividen. lebih besar dari deposito. Nah, itu memang sebelum saham ini waktu itu kayaknya beberapa bulan lalu deh sempat ada isu keuntungannya udah nggak signifikan lagi gitu ya untuk jangka pendek gitu ya. Mungkin entahlah, Bibo nggak terlalu ngikutin saham BJTM karena memang BJTM ini sahamnya lumayan boring sih ya pergerakan harganya gitu ya. Karena kan harganya ramenya kalau lagi udah mau deket-deket dividen date gitu ya. Dividen. Itu ya. Betul gitu ya. Nah, apalagi sejak tahun 2021 juga dia cenderung harga sahamnya antara cuma 800 sampai 650 gitu ya. Nah, coba Project untuk analisisnya gimana nih Project dari sisi teknikal Project? Oke, sebentar. Gue jadi penasaran laporan keuangan. Kalau BJTM sih dari trennya tentu nggak menarik lagi ya. Sebenarnya kemarin itu di awal-awal di 2020 ya sama sih sejak 2020 sejak awal 2021 trennya itu juga udah patah ya. Dan sekarang sih pergerakan trennya sih cenderung turun tuh jangka menengah dan jangka panjangnya, dan kalau minornya sih sideways parah ya, sideways yang nggak jelas banget, sideways yang nggak jelas banget. Jadi menurut proyeksi ini beli saham ini sih kalau memang pengen dividennya aja ya. Cuman kalau tadi kata Bibo ada isu dividennya udah kurang menarik sih, ya udahlah lupakan. Kayaknya 2022 belum bagi dividen ya 2022 ya? Belum. Karena kan Pantesan. Gitu. Ya. Dia 2021 DPR-nya 51. 2022 udah dibagiin tahun 2024. Nah, ini kan sebenarnya kan dari 2020 ini kan EPS-nya tuh stuck gitu loh. Benar. 100 karena 80 ekspektasinya gitu loh. Jadi artinya 82. Penurunan 20%. Nah, ini yang banyak orang juga mulai nggak oke gitu loh. Nggak oke gitu ya. Seperti itu. Dan ini yang menurut Bibo juga banyak juga yang melihat bahwa saham ini juga secara dividen untuk ngejar tahun ini kayaknya agak sedikit kurang menarik, walaupun secara harga dia ini sekarang harganya udah di level 600-an. Biasanya kan mereka bermain di 700 sampai 800 gitu kan. Nah, mungkin kalau mau pick up di harga-harga sekarang buat ini kan pasti ke factor ya, dalam arti ketika rentang harganya 700 sampai 800, pergerakannya dividennya 100 gitu ya. Nah, orang kan mengekstrapolasi 750 per 100 sama dengan 80, berapa harga ideal ya kan, orang pasti ngitung gitu investor kan. Jadi buat teman-teman ya kalau mau ambil ya harga-harga sekarang mungkin ini udah ditahan juga, dikunci juga, harga nggak bergerak dari level 650-an gitu. Ya kan? Jadi ya kalau mau agak kuat lagi 550 sih. Soalnya ada support long term-nya di 550-an. Tapi kalau agak susah ini udah 2 bulan ditahan sahamnya di harga itu, kayaknya agak susah sih gitu ya. Oke, udah ya untuk BJTM ya. Gitu. Tadi kayaknya yang nanya INTP deh, Mas Bibo. Nggak ada. Kalau biar gampang pertanyaan di question ya, biar bisa Bibo ini ya, biar Bibo bisa highlight ya. Nah, nih Jack, ada saham nih yang unpopuler ya. Unpopuler tapi rame pada saat musim lebaran dan liburan. Ancol. Ramenya Ancol, maksudnya bukan ini ya, bukan yang ramai Ancol ya, sahamnya sih tetap unpopuler juga sih. Apaan sahamnya? PJAA, pembangunan Jaya Ancol. Baru tahu gua. Ancol. Ini saking unpopuler. Saham ini sempat naik loh dari awal tahun loh. Iya. Karena kan memang ini saham ini termasuk yang digadang-gadang sama orang-orang under value gitu ya. Jadi kan gini ya, biasa gini, saham-saham unpopuler itu menjadi saham-saham inceran para under value investor ya, atau value investor. Dan
kemudian mereka kulik, lalu kasih berita, cerita, banyak, dan akhirnya boom, ada value sahamnya. Sorry, ada volume sahamnya transaksi. Gimana nih project untuk jangka panjang saham PEJA ya, PJAA PJAA. dari si teknikal. PJAA. Gue sih lihat fundamentalnya di sahamologi 2022 sih positif ya. 2019 negatif, 2020 negatif Pak. 2019 positif, 2021 negatif parah, 2022 comeback. Mungkin itu sih alasannya. Itu alasan pertama. Cuman kalau dilihat dari tren sih oke ya. Project sih ngeliat sekilas trennya oke banget. Cuman pas Project buka sekuritas, lihat transaksinya bolong-bolong cuy. bener-bener saham unpopuler banget ini, nggak liquid ya. Cuman balik lagi ya, kalau saham nggak liquid itu memang disukain sama orang-orang investor ya. Kalau dilihat sih trennya sih masih oke, tinggal tunggu konfirmasi break harga 820. Sorry, jangan 820 deh, lebih kuatnya di 840 ya. 840 bisa lanjut trennya. Target terdekatnya sih bisa ke 900. Ya. Jadi memang kalau untuk para value investor ini ya mungkin juga buat pemberitahuan juga gitu. Beda kan tadi ya. Jadi kalau sistemnya Fitri kan gue hanya berinvestasi jangka panjang di saham-saham blue chip ya. Karena kan blue chip ini kan walaupun pergerakan harganya nggak volatile, kemudian juga mungkin gain-nya juga nggak se-beggar saham-saham yang under value, tapi peace of mind gitu loh ya, peace of mind. Apalagi kalau mereka yang misalnya level sabarnya itu belum seperti level sabarnya LKH gitu Oke, ya. Belum seperti level sabarnya, ya kan seperti itu. Nah, hal seperti ini yang membuat sebenarnya saham-saham under value ini memang perlu stamina lah, perlu stamina untuk dipertahankan, karena biasanya ada isu ketidaklikuidasiannya mereka. Likuiditasnya agak sedikit kendor gitu. Dalam arti contoh lah, ketika bicara tentang saham Bank Mandiri, saham Bank BCA, mungkin transaksinya tuh di atas 200 billion lah sehari. Tapi kayak tadi nih, saham PJAA itu transaksi hari cuma 400 juta. Ya. Iya. Nah, untuk saham-saham yang seperti ini memang karena unpopuler, banyak yang tidak melirik. Tapi buat value investor, gue nggak masalah saham ini mau nggak populer, kayak saham ini mau nggak liquid, kayak gue punya understanding bahwa saham ini masih punya prospek. Apalagi kalau kita bicara bahwa saham-saham tertentu kayak tadi ya, kayak saham PJAA ini kan ada pembalikan nasib gitu loh. Pembalikan nasib itu dalam arti reversal of destiny gitu loh. Karena kan dari periode pandemi mereka nggak buka ya, nggak ada orang main ke Dufan, nggak ada orang main ke Pantai Ancol gitu ya. Dan sekarang kelihatan kan di 2022-2023 mulai ada positif result. Dan ini yang biasanya menjadi cerita para value investor untuk mulai membeli saham-saham tadi. Makanya akhirnya sahamnya mulai bergerak, karena kan supply juga terbatas, demand juga ada yang akhirnya yang pick up, dan akhirnya saham ini mulai jalan. Jadi kalau saham-saham kayak PJA, kenapa sih Bibo nggak rajin bahas saham-saham seperti ini? Ini mungkin saham yang hanya bisa dibicarakan di level-level 10-20 orang. Kalau Bibo omongin di sahamologi dengan 196.000 followers gitu ya, kayaknya akan kasihan gitu loh, nggak akan kebagian tuh 196.000 followers dengan value 400 jutaan transaksi, itu kayaknya satu orang cuman kebagian 1.000 perak gitu loh. Cuma dapat 2-3 lembar, kesian gitu loh. Makanya Bibo nggak banyak ngebahas. Tapi Bibo tahu saham-saham kayak PJAA ini memang saham under value yang
yang dibicarakan di ruang-ruang tertutup. Oke, ada yang bertanya, Project, bagaimana dengan saham-saham properti, Project? Apakah udah bisa mulai diperhatiin? Nah, Properti, oke. Kalau properti jujur Project lagi nungguin banget Ciputra ke 1020 ya. Tadi cuma sentuh 1025, jadi rejectionnya masih agak nanggung ya. Kalau dari properti gitu ya. Pertama Project lihatnya Ciputra dulu karena kebetulan member kita di Samologi ada sales ya, dan kalau dia cerita tuh kayak laku-laku aja gitu. Kayak mau susah mau apa tetap aja laku gitu ya. Jadi menurut gue sih Ciputra ini masih potensi banget ya. Jadi paling nggak Ciputra memang outlook-nya masih agak turun ya. Teman-teman ngantrinya di kiri, jangan HK ya. Jadi range-nya untuk Ciputra 10.20 sampai 10.10 ya. Untuk Ciputra. Selanjutnya Sumarekon yang kalau project ke puncak nemunya Sumarekon tuh sebelum sampai puncak. Nah, kalau Sumarekon trennya masih lebih kuat ya, lebih kuat. Cuma memang apa namanya, mungkin teman-teman harus approach pelan-pelan ya. Karena so far juga downside-nya agak tertahan, tapi upside-nya juga sama. Jadi untuk Sumarekon sih lebih aman kalau breakout buy aja di 700 ya Sumarekon. Terus terakhir BSDE. Untuk SDE ini minggu-minggu ini dia lagi coba lower band, dan untungnya dia nggak close di bawah lower band dan tertahan. Paling teman-teman bisa spekulatif setelah early trend di 1090 ya. Mungkin 1100 menarik untuk dipantau BSDE. Gitu. oke, menarik banget nih ya. Jadi memang kalau bicara tentang properti ini kan ada banyak-banyak ya. Ada Iya. kalau Bibo perhatikan dari sisi properti kita dilihat yang konstruksi ya kayak Wika, Waskita dan lain-lain ya. Properti ini kan ada 3 kategori ya. 3 kategori. Properti yang memang spesialisasi di kawasan industri. Kita lihat ada SSIA, Kija, BES, ya seperti itu. Lalu ada properti yang memang fokusnya adalah untuk membangun development ya, baik itu hunian maupun untuk tempat usaha atau tempat usaha atau kantor gitu ya. Sama properti yang memang punya kemampuan untuk mengenerate recurring income gitu ya. Nah, kalau Bibo sih lebih suka sebenarnya saham-saham sektor properti yang fokus di tadi ya, dia punya mix use ya, dalam arti dia bangun perumahan, dia bangun perkantoran, dia bangun pertokoan. Karena kenapa? Bisnisnya nggak cuma dari jualan ini ya, jualan rumah doang Jualan gitu, booking ya rumah. kan. Tapi ada recurring income dari mall, recurring income dari sewa kantor, sewa properti seperti itu. Nah, BSDE kemudian Ewon. SMRA, CTRA itu termasuk yang punya kemampuan yang solid gitu loh untuk membalance antara marketing sales dari penjualan hunian dan tanah dan properti yang disewakan ya, yang list produk itu. Iya. Jadi kenapa juga kalau ditanya sama teman-teman, kalau properti ya kita pegang yang gede-gedenya dulu aja gitu loh. Jangan kita berspekulasi di properti yang, apalagi perusahaan properti yang baru, yang land bank-nya terbatas, seperti itu ya. Karena bisnis properti itu kan kalau misalnya kita cuman ngomongin soal apa namanya, jualan lahan, kalau lahannya land bank-nya nggak ada, lu next year mau jualan apa gitu loh. Ya kan? Benar. Dan Makanya perusahaan properti paling mudah di ini laporan keuangannya. Paling iya, mudah dimainin karena kan dia bisa pakai future value dan segala macam. Itu yang agak tricky. gitu. Nah, itu yang dikaitkan dengan properti. Oke, kita dua saham lagi ya. Ini kita lihat lagi ada tadi PJAA udah, bank ini udah gitu ya.
sekarang ini deh ya, ESA dan Cevin untuk jangka panjang, ESA dan Cevin. Kevin, Oke. sempat rame itu, Mas Bibo. Iya, sempat. Itu kan saham Lokeng Hong, Iya, ya kan? yang senyap-senyap itu. Oke. Kalau Kevin kebetulan tadi pagi Project juga baru ikutan HK ya. Kalau Bibo kan udah punya kemarin ya. Kalau Kevin lagi Esa, sorry. ESA. Esa Project pagi tadi baru ngajakin HK ya, kebetulan di 665 karena alasan utamanya sih karena dia baru break ya. Dia kan punya resisten di 660 ya. Jadi masih punya upside lah ya. Kalau dilihat sih memang dia ada resisten kuat, ada gap di 700-an. Cuman Project sih melihat harusnya sih karena trennya juga baru terbentuk hari ini, harusnya 725 pendeknya masih bisa dicapai ya. Target pendek dulu di 725 masih bisa disamber ya. Untuk jangka panjangnya kalau diakselerasi di 835. Cuman minimal ke 725 upside-nya masih ada, stop loss-nya di 655 ya. Stop loss-nya bisa pakai 655. Jadi so far sih untuk ESA plus juga volume 3 hari ini oke, jadi masih bagus. Kalau Kevin karena dia udah comeback juga dan yang Project Salut juga hari ini comeback-nya lumayan oke ya, naik 8,65%. Agak sedikit ngeri sih sebenarnya untuk Kevin ini karena yield-nya juga gede banget. Volumenya juga gedenya baru sekarang-sekarang, jadi menurut saya sih agak mengkhawatirkan. Mungkin teman-teman bisa analisa intraday aja ya untuk Kevin ya. Untuk jangka panjangnya sih mungkin upside-nya bisa sampai 640 lagi minimal ke sana. Cuman kalau Project pribadi sih agak sedikit worry ya. Mungkin bisa bahas nanti kalau di intraday aja gitu. Iya. Memang kalau saham kayak Kevin ini kan yang kenapa sahamnya betul-betul ada traction-nya dalam seminggu sepekan terakhir ini menarik seperti banyak orang itu kan, yang pertama dia kan udah absen memberikan dividen, absen ya, udah lama nggak ngasih dividen gitu kan. Nah, kemudian hari ini diputuskan dia juga membagikan dividen dengan rasio bahkan yang lebih besar dibandingkan dengan earning-nya tahun 2022. Karena kan ada akumulatif ya, jadi dalam arti earning yang ditahan gitu ya, ditarik sekarang dibagiin gitu lah. Iya. Memang ketika kita melihat saham-saham yang seperti Kevin ini atau saham lain lah, semalam juga udah Bibu bahas ya tentang dividend trap ya. Kalau kalian nggak bisa mendapatkan saham-saham ini pre-dividend period ya, lebih bagus kalau untuk perspektif investasi belilah post-dividend period. Jadi setelah ex-date sahamnya ada perbaikan harga gitu ya, atau misalkan dia tidak ngebentuk low, bisa pick up di situ. Ya ini untuk Kevin ya, untuk Kevin. Karena kenapa? Kita belajar dari beberapa saham yang anjlok setelah dividen ya. PTBA, kemudian dalam 2 hari ini ada ACES ya, S Hardware seperti itu ya, kan? Nah, jadi ketika kondisi ini terjadi dan melihat bahwa saham-saham itu terkoreksi karena ex-dividend date, belilah post-dividend date, ex-dividend date aja. Tujuannya apa? Kalau untuk jangka panjang ya buat investasi, kalau untuk jangka pendek ya untuk mendapatkan gain dari swing naik pertama ketika saham ini sudah turun dari dividen periodnya. Jadi mungkin seperti itu. Untuk ESA sendiri memang ESA kalau untuk investasi sih menurut Bibo sih udah agak sedikit gimana ya? Deg-degan. Bukan. Nasibnya ini kan sama kayak grup-grup batubara gitu ya, di mana apa? Tahun 2022 performanya moncer banget gitu loh. Makanya bisa ngasih dividen juga bisa punya EPS gede. Tahun ini EPS-nya kembali ke EPS normal di tahun 2021 dan 2020 gitu. Jadi kalau untuk jangka panjang melihatnya adalah are you ready dengan kondisi bahwa saham ini sudah back to normal performance ya. Kayak nanti kan juga sama kayak Indi, Adaro, kemudian ITMG, PTBA kan
periode harga batu bara ratus-ratusan, 400, 300 kan udah selesai gitu loh. Sekarang udah back to 140, 130. Nah, kalau untuk perspektif investasi, makanya saham-saham yang ada unsur-unsur siklikal gini memang tidak oke, ya. Kalau kayak Cevin mungkin masih oke lah, karena saham-saham kayak Cevin ini kan saham-saham yang under value. Bahkan udah di harga sekarang pun PBV-nya masih rendah gitu loh. Jadi kalau buat Bibo sendiri ngelihat kalau saham kayak ESA sama Cevin untuk jangka panjang, I prefer bilang Cevin masih oke karena bisnisnya nggak siklikal. Yang kedua juga sahamnya memang under value. Gitu. Oke, terakhir ya. Terakhir ini Avia. Ini saham ini nih, saham kelompok kelompok Cleo ya. Kalau dari Bibo pribadi sih ya, ketika kalian melihatnya ada saham ya, ada grup usaha gitu ya. Kemudian dia nge-push banyak usahanya di IPO-kan ya. Kalau menurut Bibo sih carilah the crown jewel-nya. Crown jewel tuh mahkota bisnisnya siapa, saham apa gitu loh ya. Kalau buat investasi atau buat trading atau buat yang lain-lain. Kayak contoh misalnya, ketika kita bicara tentang Astra gitu ya, siapa sih yang jadi crown jewel-nya Astra? Ya UNTR, gitu ya. Ketika kita bicara saham di kelompoknya Bakri lah, ya Bakri, crown jewel-nya siapa sih? Ya mungkin Bumi gitu loh. Sama kayak ketika kita bicara tentang kelompoknya Pak Hermanto, ya crown jewel-nya adalah Cleo gitu loh. Jadi rather than kalian pilih misalnya let's say Manzon, kemudian Avia, Depo, Rice, segala macam, Bibo still prefer fokus di crown jewel-nya adalah si Cleo-nya itu. Tapi kita bahas Avia deh, Jack. Coba, Jack. Secara tren dan lain-lain. Oke. Avia ini agak lucu ya. Lucu dalam artian periode 2022 sampai pertengahan sampai Mei kemarin itu turun ya. Terus juga di Maret sampai Mei itu dia bikin double bottom dengan neckline 635. Terus sudah comeback nih uptrend. Jadi intinya di sana sudah ada reversal pattern ya. Nah, ketika dia menguat kemarin tuh kepentoknya di 760 itu di Vibo 50 ya, atau setengah tren dari penurunannya. Nah, sekarang itu lagi mencoba koreksi, uji coba lagi 635. Jadi menurut Gojek sih cukup menarik kalau teman-teman belinya mendekati 635 ya, dengan stop loss di 635 juga. Jadi untuk Avia ini kalaupun teman-teman pengen pantau ya, mendekati 635 oke, cuman lebih aman lagi kalau teman-teman bisa beli setelah dia itu di atas 675 ya. Setelah 675 sih better ya. Cuman kalau teman-teman bisa dapat barang mendekati 635 cakep banget. Harusnya sih ketahan ya, harusnya sih ketahan. Karena juga dia belum sempat break lower band. Walaupun lower band-nya menguat, cuman ini masih ada harapan bisa mantul ke upper band di 700-an. Jadi harga-harga sekarang sih lucu ya untuk dipantau. Ya. Avia ini juga belum balik lagi ke harga IPO-nya di 900-an ya teman-teman ya. Benar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau invest di saham kayak Avia ini, Bibo masih rekomen karena kenapa? Ada dua alasannya. Ya, selain alasan belum balik ke harga IPO. Yang kedua juga dari sisi performa sih dari 2020 sampai 2023
diproyeksikan masih sama terus gitu loh. Jadi saham ini earningnya tetap sama, Jack. 2020, 2021, 2022, bahkan diproyeksi 2023 juga sama earningnya. Nah ini juga Oke. buat sebagian orang ada yang bilang nggak menarik gitu loh. Secara earning wise ya, karena kan gini, perusahaan IPO dapat dana harusnya bisa nge-jack up dia punya earning dong. Pertumbuhan ya. Iya kan, harusnya kan kayak gitu ya. Tapi itu kalau orang berpikiran progresif. Tapi kalau orang berpikiran defensif, dia bilang ya nggak apa-apa deh bro. Apa namanya? At least nggak turun. At least nggak turun gitu Nggak kan. turun. Kan seperti itu. Nah, hal seperti ini mungkin yang membuat kenapa saham ini juga belum balik lagi ke harga IPO-nya di 900. Tapi kalau teman-teman beli di harga sekarang 630, 660 dengan ekspektasi balik ke level 900 udah bisa 50% loh. Tapi kapan kita nggak ada yang tahu. Iya. Benar. Iya kan? Karena kan pastilah adalah investor-investor awal pada saat IPO yang masih hold saham ini baru dapat dividen sekitar 30 perak gitu ya. Kan di harga sekarang 600 kan baru 700 balik gitu aja kan value-nya gitu kan. Nah, ini yang mungkin jadi pertimbangan sih. Jadi untuk Avia kalau untuk investasi menurut Bibo sih ya berharap balik ke 900. Tapi kalau untuk trading ya dilihat aja saham ini udah muncul sinyal buy sell belum di aplikasi Sahamologi, itu aja sih. Iya. Gitu. Thank you Bro Jack ya untuk diskusinya malam hari ini. Nah, mungkin sebelum Thank you. Thank you. Selamat jalan Bro Jack. Mungkin bisa live sambil kita kasih kesempatan ke Fitri untuk closing statement. Silakan Fit. Apa closing statement-nya, Bibo? Apa ya, sebagai perempuan lebih hati-hati lah dalam mengatur porsi keuangan, apalagi kan kita wanita karir ya. Kalau kata guru investasinya Upit, kita tuh susah-susah kerja cari uang. Pastikan kita tuh investasi ke tempat-tempat yang jelas nih fundamentalnya gitu kan. Nggak mau kan kita sandalnya ketinggalan, kalau minjem kalimatnya Mas Bibo tadi, sandalnya nggak jalan-jalan gitu. Oke, udah duit dicari susah, pastikan diinvestasikan di tempat yang benar, yang baik, ya. Yang jelas. Yang nggak bodong aja kalau Yeah. salah pilih sahamnya bisa nggak gerak gitu loh. Betul. Apalagi yang bodong gitu kan. Thank you Pit buat kebersamaannya malam hari ini. Semoga audiens dan juga Sahamologa serta teman-temannya Fitri juga Upit juga bisa mendapatkan benefit dari diskusi ini, insight juga seperti itu ya, karena banyak hal yang memang kita harus sering sharing supaya apa? Supaya iklim dan juga spirit berinvestasi itu bisa terus tumbuh, baik itu di kalangan perempuan maupun di kalangan anak-anak muda, generasi muda gitu ya. Thank you, selamat malam dan sukses Fit buat kamu. Bye-bye. Bye-bye. Happy weekend.